Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai IP ASN atau bentuk indikator dari indeks profesionalitas ASN, di mana nanti kita akan simulasikan bagaimana melihat indeks atau nilai kinerja kita selama tahun 2023 ya, atau dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi ini penting untuk dipahami Bapak Ibu yang ASN ya, baik itu P3K atau PNS, di mana untuk indeks profesionalitas ASN ini wajib hukumnya dan tiap tahun itu akan dinilai dan sebagai bentuk laporan eh, pegawai negeri sipil daerah ke pusat gitu ya, ke BKN. Nah, ini gambaran untuk Bapak Ibu bahwa IP ASN merupakan ya, statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Untuk membaca lebih lengkap mengenai IP ASN dapat mengunduh. Nah, ini Bapak Ibu bisa unduh tentang buku saku IP ASN di halaman bkn.go.id ya. Nah, bagaimana untuk melihat nilai kinerja dari pegawai ASN, nanti saya akan simulasikan, silakan Bapak Ibu simak sampai selesai ya. Nah, sebelum Bapak Ibu masuk, siapkan akun dari MyASN, klik. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah pernah login di perangkat laptop atau HP itu biasanya dan Bapak Ibu itu udah menyimpannya password dan email, maka sudah langsung bisa masuk. Tapi kalau belum, itu harus login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke salah satu pegawai ASN ya. Jadi nanti kita akan lihat indeks atau IP ASN dari pegawai tersebut seperti apa ya, penilaiannya dari atasan. Jadi nanti kita lihat kurun waktu dari Januari sampai Desember 2023, atau nanti kita bisa masuk ke menu utama. Di sini menu utama ada home, layanan ASN, layanan instansi, kemudian layanan lainnya. Kita fokus ke layanan layanan ASN ya. Nah, di layanan ASN di sini ada beberapa menu lagi, yaitu update data, sertifikat, kemudian kartu, notifikasi ya, dan lain-lain. Nah, di sini Bapak Ibu karena ingin melihat nilai indeks profesionalitas di tahun 2023, maka Bapak Ibu cukup klik layanan kinerja. Nantinya kita akan diarahkan ke layanan kinerja yang terintegrasi dengan My ASN. Nah, di sini sudah masuk ke halaman awal tentang penilaian SKP, di mana Bapak Ibu untuk layanan SKP ini sama aja dengan IP ASN ya. Jadi nantinya di sini ada periode penilaian antara Januari sampai Desember. Nah, dan detailnya itu ada per bulan juga, Januari, Februari, Maret, April ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kita lihat di Desember bagaimana penilaian atau bukti dukung dari bulan Desember. Nah, untuk bulan Desember di sini Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas atau target tahunan ya. Di sini penilaiannya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ekspektasi dari pimpinan yaitu aktif berpartisipasi sesuai keahliannya pada proyek unit kerja dan aktif berkontribusi sesuai keahliannya pada proyek unit kerja. Namun di sini ini bukan IPASN, ini hanya ekspektasi dari pimpinan ya. Jadi kalau Bapak Ibu di lingkungan sekolah berarti pimpinannya adalah kepala sekolah. Misalnya Bapak Ibu di dinas pendidikan, maka pimpinan atau wewenang yang menilai itu dari kepala dinas. Nah, di sini tahun 2023 periode final 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, di sini Bapak Ibu penilaian dari 1 tahun terakhir akan di apa namanya? Di rekap ya. Nah, di sini ada sesuai baik. Nah, kita lihat bukti dukung dan hasilnya penilaian dari pegawai tersebut seperti apa. Nah, di sini ada target tahunan, kemudian bukti dukung itu berupa dokumen-dokumen yang sudah dilampirkan ya,
lampirkan berdasarkan program kerja. Misalnya bagian kearsipan, maka program kerja yang di dilampirkan itu berupa foto yang disebutnya itu bukti dukung. Kemudian realisasi. Realisasi ini bentuk program kerja yang diisi ketika tahun anggaran awal tahun anggaran ya. Jadi sebelum Bapak Ibu mengisi SKP atau aktivitas kinerja, maka untuk yang realisasi ini sudah diisi pada awal tahun. Kemudian di sini ada feedback. Nah, feedback ini dari atasan ya Bapak Ibu. Dan dari atasan menilai bahwa untuk target apa ini? Untuk program kerjanya itu tercapainya nilai manajerial sesuai peraturan. Indikator jumlah skor pencapaian nilai manajerial kepala sekolah sesuai peraturan. Nah, hasil kerja pimpinan yang diintervensi ya. Kemudian rencana hasil kerja terlaksananya administrasi persuratan dan pengarsipan sesuai ketentuan. Nah, dari program kerja pegawai tersebut itu dinilai bagus oleh atasan, oleh kepala sekolah. Ini bidangnya bidang kearsipan ya. Jadi kepala sekolah itu menilai sesuai ekspektasi. Dan semua ASN pasti ada kinerja ya, ada penilaian seperti ini. Intinya sama. Nah, tiap target itu sama ya. Nah, kemudian di sini ada perilaku kerja, di mana perilaku kerja ini bentuk dari indikator-indikator profesionalitas ASN, di mana harus berorientasi pelayanan, ya, feedbacknya itu bagus, kemudian akuntabel, feedbacknya bagus juga, kompeten itu bagus, dinilai sesuai ekspektasi, harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif, ini feedbacknya bagus. Jadi dalam setiap eh, program kerja dari masing-masing bidang atau ASN itu nantinya akan dinilai di sini oleh atasan Bapak Ibu, oleh kepala bidang dan kepala sekolah itu nanti juga akan dinilai ya. Tapi dinilainya itu oleh Dinas Pendidikan, kinerjanya dinilai. Semua ASN akan dinilai oleh jabatan-jabatan yang di bidangnya gitu. Dan ini nantinya sebagai rujukan Bapak Ibu untuk tahun depan itu harus melebihi nilai IP ASN yang tahun sekarang atau tahun 2023 itu harus harus melebihi ya. Di tahun 2024 itu harus melebihi nilai yang kemarin sebelumnya itu bentuknya bukan seperti ini. Itu kemarin di website MySAPK. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Semoga informasinya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.